Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Ahmad Buster. Bismillahirrahmanirrahim. Oke bro, oke. Oke, sebelumnya apa kabar semua kalian? Semoga kalian baik-baik saja, sehat-sehat selalu, murahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke bro, sekarang ini gua ya habis jalan-jalan aja, ya kan? Habis jalan-jalan aja, nyari apa ya? Nyari angin lah, kalau kata orang dulu mah. Iya. Daripada apa namanya, pusing di rumah, udah capek kerja. Di rumah juga pengen di rumah sih, cuma kadang-kadang karena kita udah kebiasaan kerja di luar, terus di rumah aja tuh kayaknya suntuk gitu. Ya udah, tadi akhirnya gue keluar aja, gue jalan, ya jalan-jalan aja, yang nggak pasti. Sempet tadi ketemu sama temen gue, cuma gue nggak record karena tadi baterai gue nggak taunya habis. Jadi gue baru ngecas lagi tadi di rumah temen gue. Jadi tadi gue habis ngopi air rumah temen gue di daerah A few moments later. sini, Jalan Raya Bogor Cimanggis. Terus tadi baliknya gue mampir ke rumah doi sebentar, jengukin lah gitu, jengukin calon mertua. Anjay. Ini sekarang gue jalan balik, gue di jalan balik sekarang, ya kan. Jadi waktu libur itu kadang-kadang gue, walaupun gue capek nih, kadang mau gue paksain terus buat gue apa ya, keluar gitu, karena gue udah waktunya tuh susah banget atur jadwal. Kayak gue mau main, mau nongkrong sana sini, jadi kalau gue nungguin anak-anak kumpul tuh, aduh kamera gue goyang. Kalau nungguin anak-anak kumpul tuh kayaknya nggak bakal jadi gitu, karena kan waktunya nggak sama gitu bro, karena kan udah pada punya aktivitas masing-masing. Ya udah punya aktivitas masing-masing, apalagi udah ada yang nikah, ya kan. Jadi tadi gue punya cerita sedikit. Gue di lampu merah, ya kan. Gue di lampu merah, tiba-tiba ada orang nggak dikenal gitu, nggak jelas, tiba-tiba ngomong gini bro. Mungkin gue juga kaget ya, ini orang kok pede banget, naujubillah gitu kan. Tiba-tiba ngomong gini, sayangnya sih baterai gue habis, kalau kagak mah gue share nih di kalian nih. Lucu juga sih. Jadi motornya tadi apa ya, Supra X125 deh kalau nggak salah deh, pakai helm mereknya apa anjay, gue lupa. Helm dulu tuh hiu apa gitu, gue helm dulu gitu. Dia nggak pakai masker pula, Sombong amat. ya kan. Dia negor gua, bang, wah anjay, gue pikir siapa nih, ya kan. Gue pikir temen gua apa gimana, ya kan. Tapi kok manggilnya bang, gue bingung gitu kan. Terus akhirnya gue nengok, gue nggak buka kaca, nggak buka visor helm gue nggak buka, gue mangut doang ya gitu. Bang, kok motornya Matic, helmnya full face sih? Surprise, motherfucker. What's the problem man? Anjay, gue bilang, apa masalahnya? Sekarang gini, kalau gue pribadi sih ya, kenapa gue punya helm full face? Pertama, gue bukan karena gue pengen ini kelihatan keren, enggak gitu juga sih. Ya mungkin ada yang ya gue nggak pungkirin gitu ya, gue nggak munafik, pasti ada satu pemikiran, iyalah, iya pasti ada gitu, biar kelihatan lebih keren dikit aja, ya kan. Tapi selebihnya gue lebih mikirin keselamatan sih. Kenapa? Karena kan kalau full face ini kita udah semuanya terlindungi ya bro ya, mulai dari kepala, ya kan, dagu, ya kan. Kalau half face kan cuma setengah kan, otomatis dagu kalian ini kan nggak terlindungi oleh helm gitu, jadi hanya bagian atasnya aja. Itu sih yang lebih gue pikirin. Terus dari gitu, pas dia ngomong kayak gitu, respon gue, hah, ini orang apa ya, dalam hati gue gitu. Ya mungkin apa ya, dia mungkin kaget gue ngeliat motor Matic pakai helm full face, lucu gitu kali ya. Biasanya kan moge gitu yang pakai helm full face. Ya sekarang kan kita kagak punya moge bang, gimana dah. Anjay. Jadi itu cerita yang menurut gua unik sih.
Tadi juga Pigi nabrak lubang kenceng banget, ya Allah. Gue langsung, wah, berhenti. Gue langsung ngecek keadaan shock motor gue. Hello, motherfucker. Shock motor gue cek, alhamdulillah semoga nggak ada apa-apa. Tadi gue cek dalam keadaan gelap sih, tapi semoga aja bener nggak ada apa-apa, amin. Takut gue bro, beneran dah. Selama ini yang gue takutin naik Aerox tuh lobang, bukan apa-apa. Udah lobang aja, udah lobang sama jalanan hancur. Nah gimana kalau misalnya berjalan pulang, ya kan, gue mau sharing sedikit tentang shock aftermarket dari RCB SB2. Oke, gue mau share sedikit aja informasi. Mungkin kalau gue kurang, bisa kalian tambahin, ya kan, infonya ini, ya kan. Siapa tahu aja kita ya berbagi informasi, kan nggak ada salahnya buat referensi teman-teman yang teman-teman sekalian yang mau ganti shock belakang dari Aerox. Oke, sekarang mungkin banyak ya shock aftermarket dari yang lainnya. Ini sebelumnya juga gue pernah ngejelasin ya, di video sebelumnya itu yang gue naik CBR 150 volt. Gue ngejelasin dari apa sih ya, fitur dari SB2 ya kalau nggak salah ya, lupa gue ya, pokoknya fiturnya lah. Nah tapi di sini gue mau ngejelasin setelah hampir berjalan 2 bulan pemakaian. Setelah hampir 2 bulan pemakaian dari shock RCB SB2 ini di Pigi ya pastinya. Yang gue rasain sekarang pastinya ada peningkatan sih kalau menurut gue ya, dari segi kenyamanan dari sebelumnya, dari shock orinya ini gue ngerasa lebih. Setelah kemarin gue pelajarin juga, gue baca-baca, ternyata dia setelan shocknya bukan hanya di bawah aja, tapi ada di atas. Nah di atas itu dia menggunakan kunci L3 tersebut kalian kendorin dulu, ada kuncinya, pakai kunci L3, kendorin, puter sampai deratnya sesuai. Jadi muternya gini, misalnya sebelah kiri kalian puter dulu, ya kan, sampai bautnya kendor, puter sampai 2 kali. Nah jadi semakin rapet dari pernya tersebut, itu semakin suspensinya semakin empuk gitu bro. Tapi kalau misalnya dari pernya itu semakin kalian renggang ya, jaraknya renggang itu shock itu semakin hard atau keras. Itu ternyata yang gue baca-baca ya. Terus balik lagi ke segi kenyamanannya, gue ngerasa udah makin enak banget. Udah semakin ya berbalik gitu pas bandingannya berbalik. Tapi memang menurut gue kan tipikal badan yang nggak gemuk ya, kurus gitu kan. Jadi kalau misalnya alangkah baiknya gue saranin mungkin lebih cocok ke orang-orang yang berbadan agak gemuk, maaf ya, berbadan agak gemuk ini cocok banget kalau menurut gue. Pokoknya lu pakai RCB lu nggak bakal nyesel. Intinya sih keistimewaan tuh. Intinya kalau menurut gue pribadi enak, rekomen. Racing Boy ini rekomen banget untuk dari suspensinya. Asal kalian jangan salah pilih, karena banyak pilihannya. Pilihan itu banyak banget, SB1, SB2, apalah itu ya kan. Cuma gue milih SB2 karena pertama apa ya, bentar, aduh ada truk ngeri. Karena gue baca fiturnya itu, kelebihannya itu dia tadi udah gue jelasin kenapa alasan gue milih SB2. Dan yang pertama budget yang kalian punya sih kalau menurut gue, dibanding kalian menurut gue ya jujur, daripada kalian ngambil ISS ya kan, apalagi yang Gold Series harganya lumayan bro ya kan, kalian mungkin bisa beralih agak turun ke kemana, ke RCB gitu. Worth it sih menurut gua, keren juga lah untuk look ya. Cuma gua masih bingung kan, kalau misalnya kemarin gua pakai ISS ya di 3 Evo ya. Kalau misalnya bocor itu ketahuan dari samping, dari dalam pernya itu dia ketahuan bocor kan, keluar minyak gitu. Nah gua nggak tahu kalau misalnya ya jangan sampai ya, tapi kalau misalnya kan buat tahu gejalanya itu seperti apa kalau bocor ya.
di mana tempatnya gitu. Kalau nggak salah dia bocor itu dari tabungnya, beda dengan yang non tabung. Kalau non tabung kan dari PR-nya. Aduh si kakak, dari non tabung itu dari dalam tabungnya ya, dari dalam tabungnya. Gue jadi nggak konsen anjay. Halo bentar bro, gue nggak konsen. Jadi kalau misalnya ngalamin kebocoran itu katanya dari tabungnya, tapi yang di bawahnya bro, dari bawahnya. Nah itu biasanya keluar minyak-minyak gitu sih katanya. Kalau menurut gua dari nilai dari 10 ya, untuk RCB ini bisa gua nilai 8,5 ya. 8,5 average-nya rata-rata ya untuk kepuasan gua nih selama gua pakai RCB SB2 ini. Tapi semoga aja sih bisa ya awet lah, amin. Nah ini enak banget kalau kalian setelannya pas ya. Biasanya dulu tuh shock orinya itu, jadi kalau misalnya kalian lagi agak cornering gitu, lagi agak belok sambil jalan itu dia ngampul-ngampul gitu bro, kayak ngendul-ngendul gitu, gak enak. Nah sekarang udah enak parah anjay, pokoknya udah gak ngerti lagi gua, nggak ada tuh ngendul-ngendul. Tapi memang ngendul-ngendulnya dari bagian shock depan aja sih. Jauh itu dari tadi CBR ngebut-ngebut dulu. Lobang lagi tuh, gila lobang. Gua ada, aduh ngantem 2 kali sok sepatu gua. Oke, kita ngintil CBR bro, CBR 150. Gue mau nyapa dia sebenernya, mau nyapa nih CBR.